Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa inni lasuddun nas anhu firatil ukhra wa ana azudun nas anhu huma bimana ad-daraduhu wa amna'uhu. Kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni lasuddun nas anhu. Kemudian di riwayat yang lain wa ana azudun nas anhu. Itu kedua-duanya asuddu dan azudu itu sama dengan maknanya adrudu, mengusir. Wa amna'uhu, dan saya larang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayjibuni malakun hakadha huwa fi jamil usul fayjibuni bil ba'il muwahhadati minal jawabi kadza naqadul qadi yadun fi jami'ir rawat an jami'ir rawati illa bin abi ja'farin min ruwatihim fa innahu indahu fayaji'uni bil hamzi minal maji'i wa huwa wal awwalu adhar wa tsani wajhun wallahu alam. Jadi fayujibuni itu memang bacaannya, tulisannya adalah fayujibuni. Semua di kitab-kitab asli Sahih Muslim fayujibuni dengan pakai ba bertitik satu dari asal masdar jawab. Demikianlah yang dikutip oleh dan juga yang dikutip oleh Qadiyat dari semua para perawi hadis Muslim kecuali Ibnu Abi Ja'far. Dari para perawi-perawi itu kalau Abu Ja'far fayaji'uni, bukan fayajibuni, yaitu dengan hamzah dari masdar maji'un. Yang pertama yang yujibuni itu yang lebih terang. Kemudian yang kedua yang fayaji'uni itu punya pembenar juga, punya alasan juga. Wallahu alam. Qauluhu wa hal tadri ma ahdatsu ba'daka wa biradil ukhra qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan. Hadza mimma ikhtalafa al ulama fil muradi ala aqwalin. Hadis ini hal tadri ma ahdatsu ba'daka, kemudian di riwayat yang lain qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan. Ini termasuk hadis yang ulama berbeda pendapat tentang pengertiannya. Beda pendapatnya al-aqwalin, beberapa pendapat. Adwa annal murada bihi al munafiqun wal murtaddun fa yajuzu ay yuhsharu bil wurdi wa tahjilin fa yunadihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lisima allati alaihim fa yuqalu laysa haula'i mimma ittabihim in haula baddalu ba'dalka ay lam yamutu ala ma dhahara min islamihim. Pendapat yang pertama, salah satunya ialah yang dimaksud qad baddalu qad atau ma ahdatsun itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Jadi mungkin saja mereka besok di hari kiamat dikumpulkan dengan wajah terang, tangan kaki juga terang putih, kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW karena ada tanda-tanda yang dimiliki mereka. Kemudian dikatakan oleh malaikat mereka tidak termasuk yang dijanjikan kepadamu dengan mereka Muhammad. Sesungguhnya mereka telah menggantikan agama mereka sepeninggal engkau. Artinya mereka tidak mati sesuai dengan yang tampak dari Islam mereka, tetapi matinya membawa akidah munafik di hati mereka. Wasaniyanul murada maka Nabi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam semertadda ba'dahu fa inadihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun alim simal wudu'i lima kana ya'rifu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min islamihim fa yuqalu irtaddu ba'daka. Pendapat yang kedua tentang hadis itu ialah bahwa yang dimaksud dengan ahdatsu baddalu itu adalah orang-orang yang masih di zaman Rasulullah. Kemudian orang itu murtad setelah Rasulullah wafat. Jadi di akhirat oleh Rasulullah dipanggil mereka itu. Walaupun mereka itu tidak punya tanda-tanda tanda-tanda sinar di wajah, tangan, kaki itu tidak ada.
Kenapa masih dipanggil oleh Rasulullah? Karena apa yang dikenal oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup dulu, yaitu mereka masih Islam. Rasulullah wafat, Rasulullah tidak tahu bahwa mereka sudah murtad. Jadi dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian oleh malaikat dikatakan irtaddu ba'daka, mereka telah murtad sepeninggal engkau Muhammad. Wa tsalitsu annal murad bi ashabul ma'asi wal kaba'iri alladzina matu ala tauhidi wa ashabul bid'ah alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil islami. Pendapat yang ketiga ialah yang dimaksud yang mereka yang mengganti itu adalah orang-orang yang pelaku maksiat dan para pelaku dosa besar yang masih matinya membawa keimanan, membawa tauhid. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ahli bid'ah, yang dengan bid'ah mereka itu tidak sampai keluar dari Islam. Sebab akidah mereka tidak sampai yang mujma' alaih bidarurat. Jadi masih Islam tapi dosanya besar, bid'ahnya parah tapi tidak sampai keluar dari Islam bid'ahnya. Wa hadzal qawlu la yuqda'u li haula'i alladziina yuzaduna bin nari. La yaqda'u ya. Li haula'i alladziina yuzaduna bin nari. Bal yajuzu yuzaddu 'uqubatan lahum thumma yarhamuhumullah ta'ala subhanahu wa ta'ala fa yudkhiluhumul jannata bighairi hisabin. Kalau menurut pendapat pendapat ketiga ini, maka wala hadzal qauli la yuqda'u ya. Wala hadzal qauli yuqda'u. Menurut pendapat ketiga ini tidak dipastikan, tidak dipositifkan mereka yang dihalangi oleh Rasulullah, orang yang dilarang oleh Rasulullah itu tidak positif mereka itu masuk neraka. Bahkan ada kemungkinan mereka ditambah siksaannya dengan ditolak itu. Kemudian oleh Allah dirahmati mereka yang ditolak, yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian oleh Allah mereka dimasukkan ke surga tanpa diazab. Wa ashabu dzal qauli wa lam tani wa yakuna lahum ghurratun tahjilun. Wa yahtamal yakunu kanu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu lakin arafahum bisima. Para pendukung pendapat ketiga ini mengatakan begini, tidak mustahil mereka yang dilarang oleh Rasulullah itu ada tanda-tanda di wajah dan tangan kaki, dan kemungkinan juga mereka itu adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW dan setelah Rasulullah. Tetapi Rasulullah tak kenal mereka karena ada tanda di wajah dan tangan kaki mereka itu. Qala Imam Al-Hafidz Abu Amrin Ibnu Abdul Barri, kullu man ahdatsa fid dini fa huwa minal madrudin 'anil haudi kal khawariji ar-rawafidi wa sa'ir ashabil ahwa'i. Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr berkata, beliau bermadzhab Malik, bahwa kata beliau setiap orang yang berbuat bid'ah dalam Islam, maka dia termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah, seperti kelompok Khawarij, aliran Syiah Rafidhah yang membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, itu terusir dari telaga Rasulullah. Dan ahli bid'ah yang lain seperti Ahmadiyah dan banyak bid'ah aliran-aliran yang macam-macam itu terusir dari telaga Rasulullah. Qala wa kadzalika dzalamatul musrifuna fil juri wa dhamsil haqqi wal mu'linuna bil kaba'ir. Qala wa kullu haula'i yukhafu 'alaihim yakunu mimman unu bihadzal khabar wallahu alam. Kemudian kata Ibnu Abdul Barr, termasuk yang terusir dari telaga Rasulullah adalah orang-orang zalim, para pejabat-pejabat, para pemerintah yang zalim yang sudah melampaui batas kecurangannya, korupsinya sudah keterlaluan,
dan menghapus kebenaran, mereka ganti dengan liberal dan sekulerisme, dan orang-orang yang terang-terangan di muka umum dengan dosa-dosa besar mereka atau menghalalkan. Kalau menghalalkan ya kafir. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar, semua mereka itu dikhawatirkan, termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh hadis ini. Oleh hadis ini ma'ahdatsu ba'da kaitu atau irtaddu hal tadri ma'ahdatsu ba'dak, terusir dari telaga Rasulullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi nafsi biyadihi fihi jawazul halfi billahi ta'ala min istihlafin wa daruratin wa dalailu katsiratun. Kata-kata Rasulullah walladzi nafsi biyadihi itu menandakan bahwa bersumpah menggunakan nama Allah itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja walaupun tidak disuruh bersumpah di pengadilan, walaupun tidak darurat, dalam keadaan tidak terpaksa, tidak apa bersumpah. Dalilnya banyak sekali bahwa boleh bersumpah, walaupun yang lebih baik adalah tidak usah sumpah. Urusan mereka tidak percaya, biarkan mereka tidak percaya. Qauluhu Suraj bin Yunus wa bisinil muhmalah bil jim taqaddama anna Yunusa bi dhammin nun ya kasriha fatiha mal hamzi fihinna wa tarkihi wallahu alam. Kata-kata Suraj itu pakai sin tanpa titik dan kemudian jim. Sudah diterangkan bahwa kata-kata Yunus itu nunnya boleh dibaca 3, Yunus, Yunas, Yunis. Kemudian pakai hamzah. Yunus, Yunis sama-sama, berarti 6 bacaan. Qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'al ba'barata faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiquna amal maghburatu fa bi dhammil ba'in fatiha wa kasriha salasu luwatin al kasru qalilun. Kata-kata Rasulullah atal maghburah assalamualaikum dan seterusnya. Itu kata-kata maghburah itu bacanya adalah ba dibaca 3, boleh 3. Maghburah, maghbirah, maghbarah. Yang kasrah yang sedikit, yang tidak populer. Wa amma daraqum bahwa bi nasbi darin qala sahibul madali huwa mansubun ala al-ikhtisas aw an-nida'il mudafi wal awal adhhar. Kemudian kalimat daro qaumin itu daronya dibaca nasab. Kata pengarang kitab Madali bahwa daro qaumin itu dinasabkan i'rabnya sebagai ikhtisas. Ikhtisas itu mirip maf'ul bih yang amilnya selalu mahdzuf. Atau sebagai munada mudhaf. Tetapi i'rab yang pertama sebagai ikhtisas itu yang lebih terang. Qala wasihul khabdu al badali minal kafi wal mimi fi alaikum. Kemudian kata pengarang Madali dibaca jar sebagai badal dari kaf dan mim di alaikum boleh saja, dari qaumin mu'minina. Wal muradu bid dari ala hadainil wajhaini al akhiraini al jama'atu ahlun nari. Wal awali misluhu awil manzilu. Yang dimaksud dar menurut dua wajah terakhir, yaitu sebagai badal dan sebagai munada mudhaf, itu adalah artinya daro qaumin mu'minin adalah golongan atau ahli dar, penduduk negeri kuburan itu. Kalau menurut yang pertama sebagai ikhtisas, ya maksudnya sama al-jamaah juga atau tempat. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa inna insyaallah bikum lahiquna fa ata bil istisna'i ma'anna mauta la syakka fihi. Kemudian kata Rasulullah inna insyaallah bikum lahiqun, beliau menggunakan istisna. Istisna itu insyaallah. Insyaallah, padahal kematian itu pasti, tidak ada keraguan. Kenapa insya Allah? Insya Allah itu yang tidak pasti, padahal mati itu pasti. Walil ulama fihi
fihi aqwadun adran wa laysa li syakki walakinahu sallallahu alaihi wasallam qalahu litabarruki wa imtizali amrillahi ta'ala fi qoulihi ta'ala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa yasha Allah. Para ulama tentang insyaallah ini yang diucapkan Nabi itu ketika beliau datang ke kuburan itu ada beberapa pendapat. Pertama yang paling terang adalah pendapat bahwa insya Allah itu bukan karena meragukan kematian, akan tetapi Rasulullah mengucapkan insya Allah itu karena mencari berkah dengan menyebutkan insya Allah, dan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi janganlah engkau mengatakan pada sesuatu apapun saya pasti besok melakukan kecuali mengucapkan insya Allah, kecuali insya Allah.